Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing. Hari ini kita sudah memasuki bab keempat, ya. Itu artinya bahwa pada pekan lalu kalian telah menyelesaikan bab 3 tentang pengujian dan kualitas produk. Nah, untuk bab 4 hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Materi pertama yang kalian akan pelajari untuk bab 4 ini tentang produksi. Ya, di mana bab 4 itu adalah merupakan bab dari perencanaan produksi massal. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Ya, kita ulang dulu bahwa untuk materi hari ini ada 4 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, apa itu pengertian produksi. Kemudian yang kedua, pengertian perencanaan proses produksi. Kemudian yang ketiga, proses produksi. Dan yang keempat adalah faktor produksi. Langsung saja kita masuk ke pengertian produksi. Nah, di layar kalian sudah tampak ya bahwa pengertian produksi yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru, di mana manfaat tersebut terdiri atas beberapa macam. Nah, ya tentunya dari tujuan daripada produksi itu adalah menciptakan suatu nilai tambah ya dari suatu produk. Nah, misalnya ya seperti manfaat bentuknya, manfaat waktu, manfaat tempat dan sebagainya. Contoh penambahan manfaat dari perubahan bentuk itu seorang wirausahawan yang kreatif. Kemudian seorang wirausahawan yang kreatif memanfaatkan waktu menjual jas hujan pada musim hujan. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya manfaat tempat. Seorang wirausahawan membawa hasil perkebunan seperti buah-buahan, sayur-sayuran ke kawasan perkotaan. Nah, hal ini contoh memanfaatkan tempat. Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Nah, ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu kualitas produk, ya, biaya produksi, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Nah, inilah 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja. Nah, itu ya tentang pengertian produksi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian perencanaan proses produksi. Nah, apa itu perencanaan proses produksi? Jadi perencanaan proses produksi adalah perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlahnya masing-masing yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Ya, tapi semua produk yang tercantum dalam perencanaan proses produksi barang jasa belum tentu akan dicantumkan seluruhnya pada suatu produk yang akan datang. Adapun perbedaan antara perencanaan proses produksi dan perencanaan proses produksi adalah bahwa pada perencanaan proses produk akan banyak menyangkut aspek-aspek teknis, sedangkan pada perencanaan proses produksi akan lebih banyak menyangkut aspek-aspek ekonomis. Pada perencanaan proses produksi dititik beratkan kepada produk apa, produk yang bagaimana, dan berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang proses produksi. Nah, untuk proses produksi ini, ya, sebelum masuk ke jenis-jenisnya, saya akan jelaskan sedikit bahwa proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Ada proses produksi yang membutuhkan waktu lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan pesawat terbang, dan pembuatan kapal, dan lain-lain. Dalam proses produksi membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, misalnya pembuatan kain, pembuatan televisi, dan lain-lain.
Tetapi ada juga proses produksi yang dapat dinikmati langsung hasilnya oleh konsumen, seperti misalnya pentas hiburan, salon untuk mempercantik diri dan lain-lain. Itulah yang dinamakan dengan proses produksi. Nah, berdasarkan caranya, ya proses produksi ada 4 macam. Yang pertama yaitu proses produksi dalam jangka pendek. Nah, apa itu? Proses produksi yang dilaksanakan dalam jangka pendek atau cepat atau langsung dalam menghasilkan barang atau jasa yang dapat dinikmati konsumen secara lengkap juga, secara langsung juga, misalnya proses produksi makanan seperti bakso, tahu crispy dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses produksi dalam jangka panjang, yaitu proses produksi yang memakan waktu lama. Misalnya proses produksi berkebun, menanam buah-buahan dan lain-lain. Yang ketiga, proses produksi terus-menerus atau continue. Nah, yaitu proses produksi yang mengolah bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan sampai menjadi barang jadi. Jadi bahan tersebut melewati tahap-tahap dari proses mesin secara terus-menerus untuk menjadi suatu barang jadi. Yang keempat yaitu proses produksi berselingan atau intermittent, yaitu proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan sehingga menjadi barang jadi. Misalnya proses produksi mobil di mana bagian-bagian mobil dibuat secara terpisah, mulai dari kerangkanya, setir, ban, mesin kaca, dan lain-lain. Nah, apa tujuan daripada produksi itu? Yang pertama menghasilkan barang atau jasa, yang kedua meningkatkan nilai guna barang atau jasa, yang ketiga meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keempat meningkatkan keuntungan, yang kelima meningkatkan lapangan usaha. Nah, itulah tadi ya materi tentang proses produksi. Kemudian yang terakhir yaitu faktor produksi. Nah, faktor produksi ada banyak sekali, ya. Tapi tahukah kalian apa itu faktor produksi? Jadi faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan produksi terhadap suatu barang atau jasa, ya. Nah, faktor produksi terdiri dari faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan yang ada di alam semesta yang digunakan dalam proses produksi, ya, seperti air, udara, sinar matahari, dan bahan tambah, ya. Jadi ini dari faktor alam. Kemudian yang kedua, faktor produk tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berkaitan dengan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan produksi. Faktor produksi tenaga kerja sebagai faktor produksi asli, walaupun kini banyak kegiatan diperankan oleh mesin, namun keberadaan manusia wajib diperlukan, ya. Jadi walaupun ada tenaga mesin, tapi faktor tenaga kerja ini tidak bisa, ya, karena yang menjalankan mesin tersebut, yang mengoperasikan supaya mesin bisa berjalan itu adalah tenaga manusia. Nah, itulah. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi modal. Ya, apa itu? Faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi modal dapat terdiri dari mesin-mesin, sarana pengangkutan, bangunan, dan alat pengangkutan, ya. Nah, ini yang sangat penting. Jika tidak ada modal, maka beberapa bahan atau alat yang diperlukan, ya, untuk mempercepat produksi itu tidak akan tercapai kalau tidak ada faktor modal. Nah, yang terakhir yaitu faktor produksi keahlian, yaitu keahlian atau keterampilan individu dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, ya. Jadi dalam mengolah sebuah produksi harus ada ahlinya, ya, dalam hal mengatur segala, ya, tentang barang yang jasa yang akan diproduksi. Nah, ya, demikianlah materi untuk produksi. Semoga kalian dapat memahami materinya. Ya, jika ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom komentar YouTube. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.